Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu mengenai sukuk. Apa itu sukuk? Nanti akan kita bahas. Karena sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Diki Rahman. Kemudian selanjutnya adalah teman saya, yang nanti akan muncul di belakang, yaitu Risma Maulida. Oke, langsung saja, tak perlu berlama-lama lagi. Apa itu sukuk? Sukuk adalah efek syariah yang berupa sertifikat ataupun bukti kepemilikan, dalam hal ini yang bernilai, yang mewakili bagian tertentu yang tidak dapat terpisahkan ataupun terbagi, atas aset yang berwujud tertentu, kemudian atas manfaatnya, kemudian atas jasa, dan atas aset-aset proyek tertentu. Lanjut, sukuk dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari syak, yang berarti instrumen yang legal. Dalam hal ini, istilah itu menunjukkan kepada obligasi yang berdasarkan prinsip syariah. Jadi, sukuk itu merupakan obligasi, dalam hal ini surat-surat berharga, tetapi bahwasannya itu dalam syariah. Sementara dalam fatwa MUI nomor 32 TSN MUI 9 tahun 2002, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia itu mengidentifikasikan sukuk sebagai surat berharga. Nah, dalam hal ini surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah. Nah, karena ini syariah, maka pendapatannya itu berupa bagi hasil ataupun FFE-nya, serta membayar kembali obligasi pada saat nanti, yaitu pada saat jatuh tempo. Lanjut lagi. Terus ada macam-macam sukuk dalam hal ini obligasi syariah. Ada sukuk ijarah, ada obligasi syariah mengenai musyarakah, kemudian ada obligasi syariah mengenai istisna, serta yang terakhir ada obligasi syariah mengenai mudharabah. Lanjut, yang pertama, sukuk ijarah. Sukuk ijarah itu diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijarah, di mana satu pihak bertindak melalui dirinya sendiri ataupun wakilnya menyewakan atas hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang telah disepakati. Nah, dalam hal ini tuh tanpa diikuti kepemilikan aset itu sendiri, karena esensi dari ijarah adalah menyewakan. Lanjut, ada sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah itu diterbitkan berdasarkan perjanjian akad mudharabah, di mana satu pihak itu menyediakan modal dan pihak lainnya menyediakan tenaga dan keahlian. Keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan proporsi perbandingan atau nisbahnya yang disepakati sebelumnya, yang pastinya telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, ada sukuk musyarakah. Nah, sukuk musyarakah ini sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah, di mana dua belah pihak atau dua orang yang akan bekerjasama itu menggabungkan modal untuk membangun suatu proyek baru, kemudian mengembangkan proyek yang sudah ada, ataupun membiayai kegiatan usaha. Atas keuntungannya maupun kerugiannya yang timbul ditanggung oleh siapa? Yang pasti, karena ini adalah perjanjian musyarakah, di mana pihaknya itu bekerjasama menggabungkan modal, maka keuntungan ataupun kerugiannya itu timbul ditanggung bersama-sama oleh kedua belah pihak dengan jumlah partisipasi modal dari masing-masing kedua belah pihak. Lanjutnya yaitu ada sukuk istisna. Sukuk istisna adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian ataupun akad istisna, di mana para pihak itu menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek. Adapun harga, waktu penyerahan, serta spesifikasi proyek ataupun barang terlebih dahulu ditentukan oleh kedua belah pihak melalui sebuah kesepakatan.
Selanjutnya yaitu cangkupan akuntansi sukuk. Pertama kita membahas sejarahnya terlebih dahulu. Sejarahnya, pernyataan standar akuntansi keuangan pasal PSAK 110 tentang akuntansi transaksi syariah mengenai sukuk itu pertama kali dikeluarkan oleh DSN Ikatan Akuntan Indonesia, yaitu DSAS-IAI. Tepatnya itu pada tanggal 26 Oktober tahun 2011. Kemudian, pada tahun 2011, PSAK 110 atau 110 direvisi. Kemudian pada tahun 2015, tepatnya pada tanggal 24 Februari, terutama terkait klasifikasi tentang investasi sukuk yang mengacu pada revisi atas International Financing Reporting Standard yang berupa financial instrument. Nah, PSAK 110 yaitu mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan transaksi sukuk, baik berupa sukuk ijarah, mudharabah, ataupun sukuk yang lainnya, seperti yang dijelaskan di atas. Nah, pernyataan ini tuh diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah, baik sebagai penerbit maupun sebagai investor. Nah, terus apa sih bedanya PSAK 110, 110 yang 2011 ataupun yang sudah direvisi pada tahun 2015? Nah, berbeda dengan PSAK 110 yang diterbitkan pertama kali pada tahun 2011. PSAK 110 revisi pada tahun 2016 itu memberikan perubahan terkait klasifikasi sukuk pada laporan keuangan investor. Jadi, investasi sukuk ini diklasifikasikan berdasarkan model usaha dan arus kas kontraktual. Kemudian, sukuk adalah efek syariah yang berupa sertifikat ataupun bukti kepemilikan yang bernilai setara ataupun sama. Yang pertama yaitu berupa aset yang berwujud tertentu. Kemudian, manfaat atas aset berwujud tertentu. Dalam hal ini, baik aset yang sudah ada maupun aset yang akan dilakukan ataupun aset yang akan ada. Lanjutnya, ada jasa yang sudah ada maupun jasa yang akan ada. Terus ada aset proyek tertentu serta yang terakhir yaitu kegiatan investasi yang telah ditentukan pastinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Mbak Risma Maulida. Yang pertama, ini penyajian. Suku ijarah disajikan sebagai liabilitas. 1. Untuk entitas yang menyajikan liabilitas menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang, maka suku ijarah disajikan sesuai dengan klasifikasi liabilitas tersebut. 2. Suku ijarah disajikan secara neto setelah premium atau diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi. Selanjutnya, sukuk mudharabah disajikan sebagai dana syariah temporer. 1. Untuk entitas yang menyajikan dana syirkah temporer secara terpisah dari liabilitas dan ekuitas atau entitas syariah, maka sukuk mudharabah disajikan dalam dana syirkah temporer. Yang kedua, untuk entitas syariah yang tidak menyajikan dana syirkah temporer secara terpisah dari liabilitas dan ekuitas, maka sukuk mudharabah disajikan dalam liabilitas yang terpisah dari liabilitas lain. Sukuk mudharabah ini disajikan dalam urutan paling akhir liabilitas. Pengungkapan yang pertama, ini untuk sukuk syariah, entitas ini mengungkapkan 1. Uraian tentang persyaratan utama dalam penerbitan. Ini termasuk dalam 1. Ringkasan akad syariah, aset, besaran imbalan, nilai nominal, jangka waktu, dan persyaratan penting lain. Yang kedua, ini penjelasan mengenai aset atau manfaat yang mendasari penerbitan suku ijarah, termasuk jenis dan umur ekonomik. Sekian penjelasan materi mengenai akuntansi sukuk dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.